Ini dia Repsol yang menjelma berubah menjadi CBR putih, polos putih. Ini tadi Repsol. Oke. Ini jadi motor buat saya moto video blogging. Knalpotnya Yoshimura Purbalingga. Bannya udah ganti Zeneos ya, murah aja, tapi udah depan 110, belakang 150. Apa namanya, platnya nanti mau ganti sih sama font yang lebih bagus. Shock udah diturunin 3 cm. Yang lainnya, oh ya, spionnya spion udah ganti, model Tomok. Yang lainnya standar, sen masih standar. Nggak suka lah yang spion sen tempel. Gue belum pernah coba motor ini, motor kopling pertama bahkan. Tapi ya berdasarkan review yang gue baca di sana sini sih, katanya ini motor fairing paling nyaman dikendarai katanya. Tapi ketika pertama beli sekitar 3 bulan lalu, kira-kira 2 bulan awal itu setengah mati, pegel banget badan, dari tangan, punggung, pinggang, sakit semua. Tapi akhirnya setelah ya hampir 3 bulan ini udah berasa biasa ya. Itu udah agak terlalu manja sih pakai motor bebek. Itu ya udah tangannya nyantai banget. Terus duduknya slow. Tas bisa ditaruh di tengah pula. Kurang mantap apa coba motor? Kurang mantap apa coba motor bebek, ya nggak? Tapi setelah pakai ini ya, setelah hampir 3 bulan, meskipun tas dipikul di punggung or backpack, ya udah santai aja, slow. Ya jangan terlalu bawa yang berat-berat, terlalu berat lah. Ya awalnya pikir motor fairing susah ya buat nyelip-nyelip macet. Ya memang nggak seenak naik bebek, cuma ya masih bisa kok nyelip-nyelip, nggak terlalu problem banget. Terus soal knalpot, bawaannya sebetulnya salut banget sama knalpot bawaannya si CBR 150R, karena silencer ya, fungsinya kan silencer. Nih pernah lihat reviewnya di YouTube, ada yang coba buka silencernya, jadi benar-benar tanpa silencer, tanpa muffler, tanpa knalpot, bunyinya emang berisik total, berisik banget, bikin sakit kuping, polusi suara. Tapi ya begitu dipasang silencer, gila bunyinya udah kayak motor Suprafit aja gitu ya. Terus komentar orang banyak juga soal CBR 150R ini adalah kurang nungging katanya. Ini motor fairing, katanya sport bike, tapi kok nggak nungging ya. Kalau di compare sama R15 kayaknya emang beda banget ya. R15 itu nungging banget, tapi CBR ini memang ya nggak nungging banget sih. Terus bicara top speed di atas kertas, CBR 150 ini 131 km kmph, km per jam di atas kertas ya. 131 ya, iya 131 kayak. Dan yes, gue pernah coba tarik top speed sampai 132 sebetulnya, dan ya berdasarkan sharing orang-orang, pengalaman, banyak yang bahkan bisa sampai 140, 150 mungkin ya. Dan ya kalau di bore up tentunya bisa sampai 170 dan sebagainya. Cuma tentu aja akan kompensasinya ke konsumsi bensin ya, akan jauh lebih boros.
Nah, soal konsumsi bensin, nah ini yang biasanya mungkin kalau orang luar negeri sih masa bodoh ya soal konsumsi bensin. Tapi orang Indonesia justru sebetulnya daripada perhatiin top speed, orang Indonesia lebih suka perhatiin konsumsi bensin ya. Konsumsi bensin 150R ini di atas kertasnya itu 35 km per liter. Tapi berdasarkan pengalaman saya, mungkin karena gaya berkendara saya yang kurang sehat juga ya, kurang ngirit, agak suka geber-geber gitu, apalagi karena potnya kayak begini ya. Ini konsumsi bensinnya biasanya 30-29 per liter, 30 ke bawah sih sebetulnya. Tapi itu kalau pakai Pertamax atau Super kalau di Shell. Tapi begitu coba V-Power, I don't know, I'm not sure, tapi kayaknya sekitar 32 km per liter dapat. Sebetulnya agak sempat nyesel kenapa nggak ngambil yang 2,5, kenapa malah ngambil yang Pego waktu itu ya, karena ya udahlah ya, taunya sih 150 ini kan bodinya udah sama kayak 250, 11-12, cuma beda ban, mesin, knalpot, sementara bodinya ya kurang lebih sama ya. Nah, bicara 150 dibandingin yang 250, kalau bicara body dulu ya, itu kayaknya catnya agak beda. Mungkin sekilas itu nggak kelihatan bedanya, tapi sebetulnya kayaknya finishing atau furnishing dari cat CBR 250 itu lebih mengkilap daripada versi 150. Soalnya ketika beberapa kali ngeliatin CBR 2,5 yang Repsol itu, kok kayaknya beda gitu CBR gue yang Pego ya. Setelah dipikir-pikir kayaknya itu faktor kinclongnya men, lebih berkilau kalau pakai yang punya 250 punya. Cuma ya udah pasti konsumsi bensinnya agak beda, nggak terlalu, gua agak nggak inget berapa, tapi pernah baca sekitar 20-an something ya, 25 kilo per liter mungkin. Di atas kertas saya segitu, apalagi aslinya mungkin cuma dapat 20 kali. But bicara 150 atau 250, ya yang lainnya tentunya bedanya ada di knalpot. Itu biasanya orang awam membedainnya itu paling gampang dari situ. Kalau yang lebih ngerti lagi akan lihat mesinnya. Mesinnya 150 itu lebih kecil something, yang ya bisa lihat tembus gitu ke sebelah. Sementara 250 itu agak padat. Dan finishing las-lasnya itu di rangka terutama itu emang kelihatan beda. Kenapa ngambil 250? Ya, satu, ini motor kopling pertama, dan ya 250 of course jauh lebih mahal. Nggak jauh sih, beda sekitar 15 juta something ya. Tapi ya udahlah ya, mungkin dicoba enjoy dulu ini 150, maybe later akan upgrade mungkin ya, entah nggak 2,5, mungkin bahkan kalau perlu yang 500, 600 atau 1000 kalau bisa. Kapan nih bisa dapet yang 1000? Cuma ya toh yang 250 juga bensinnya kan lebih boros, dan 150 ini juga ya sudah ya 250, 150 rasa 250. Penampakan juga 250, tinggal ganti knalpot, ganti ban, udah penampakan 250 deh. Terus soal tarikan ya oke lah, ini pernah narik paling jauh ke puncak sih. Ya awalnya akan nggak biasa, terutama soal stang ya, itu awalnya nggak tahu ya, kata orang itu stang jepit. Banyak yang bilang oh enggak, stangnya baik-baik aja, nggak getar. Tapi gue ngerasa getar gitu dan bikin tangan kesemutan. Tapi mungkin yang bener sih, orang bilang mungkin katanya belum biasa. Setelah lama pakai kayaknya udah agak mendingan ya, nggak terlalu semutan lagi. Meskipun masih agak kesemutan tapi nggak terlalu. Tapi orang bilang ya begitulah stang jepit gitu, motor begini itu biasanya emang adalah yang namanya getar. Terus mungkin ada yang ngusulin ini bandul apa ini apa sih, bandul ini diganti sama yang lebih berat, Tiger punya katanya, belum coba sih, maybe later. Ya itu ada banyak komplain juga sih soal stangnya, banyak orang bilang tangannya kesemutan setelah pakai ini. Tapi ya
dari kesimpulan sebetulnya banyak yang bilang CBR itu di kelas 150 itu juara lah dibanding yang lain-lain. Kalau R15 ya secara pribadi gue ngelihat bodinya aja udah agak aneh karena belakang kecil, depannya kayak terlalu gede maksa gitu. Jadi ya kurang nyamannya ya dilihat ya. Kalau CBR ini kayaknya cukup proporsional gue bilang, depan, belakang, atas, bawah ya, hampir dari semua sudut ini penampakannya bagus CBR ini. Dual Keen Eyes, apalagi versi Dual Keen Eyes ini udah adaptasi Fireblade gitu kan tampangnya. Meskipun nggak super persis, tapi kira-kira 11-12 dengan Fireblade penampakan depannya. Gue bisa bilang hampir dari semua sudut ini motor kelihatan bagus, tapi nggak semua. Ada angle dimana sekitar kayak dari depan samping dikit gue kurang suka lihat penampakan fairing bagian bawahnya. Terus kelas CBR 150 itu ada 4 macam ya. Ada Repsol Edition, ada Speedy Black, ada Red Champion, sama Tricolor. Yeay, lulus ulangan ujian. Dan seperti biasa banyak orang Indonesia kalau punya motor udah pasti harus dimodifikasi, terutama dari stripingnya. Jadi banyak yang gonta-ganti stripingnya, Repsolnya dianeh-anehin. Dan kalau gue ya tujuannya supaya beda dari orang punya ya, jadi ya unik gitu. Tapi gue kurang suka unik yang banyak striping aneh-aneh gitu, tempelan sana sini. Gue lebih suka yang simple. Jadi ya inilah gue polosin jadi putih. Oh ya, soal spare partnya hati-hati bro, jangan sampai hilang ya. Ini sempat gue hilang lampu sen gue satu sebelah gara-gara ada tukang pasang stiker yang blow on. Dia pasang stiker, dia copot itu lampu sen gue 2, dia pasang lagi, ternyata dia pasangnya nggak bener dan dia nggak nyadar, gue juga nggak nyadar. Begitu gue bawa, totalnya udah hilang satu, jatuh, dan satu lagi masih nyantol pun itu cuma kayak gantung ada kabel gitu. Dan temen gue nanya, ini kemana lampu sen lu? Ya ampun, jatuh. Terus gue cek ke Honda Wahana di Gunung Sahari, berapa tuh harga lampu sen satu? Ya kirain ya 200, 300, 400 something ya, 610 ribu bro. Hati-hati deh, jangan sampai hilang ya. Ini Honda emang agak ngemplang orang sih di masalah spare part. Harga motor ya lucu aja gitu, lampu sen dikali 30 bisa jadi ini motor. Ini motor harga 30 juta kan, tuh lampu sen hampir 1 juta. Terus kaca spion juga ya hati-hati hilang, tapi gue rekomen banget mendingan ya kalau lu nggak suka ngaca dengan kaca spion bawaan yang gede itu kan karena gede mungkin lu suka ngaca-ngaca pakai itu ya. Coba ya mendingan pakai yang kayak begini, Tomok. Sebetulnya dari sisi penampilan, penampakan itu jauh lebih bagus. Jadi soal spare part ya, kalau bisa diganti aja lah, kayak lampu sen. Bahkan knalpot sih katanya itu sampai berapa ya, nggak tahu ya, belum sempat tanya langsung di bengkel Hondanya. Harga resminya berapa knalpot itu sampai hilang ya, ada yang bilang sekitar 4 jutaan something ya, tetap aja lumayan itu. Jadi mendingan daripada lu hilang itu knalpot, karena nyopotnya gampang banget. Gue udah nyoba sendiri, cuma ada 2 baut yang perlu lu puter-puter, nggak seberapa susah. Dan begitu kelar lu puter itu baut, tinggal diangkut deh itu knalpot. Ya itu gampang banget, knalpot dicopot. Aduh hati-hati dah kalau orang tinggal bawa kunci T doang, puter-puter bentar udah dapet itu knalpot berapa juta. Jadi mendingan diganti aja sama ya knalpot racing Purbalingga, jangan yang terlalu berisik ya, jangan yang Akrapovic Lorenzo yang sempat gue coba beli. Itu Akrapovic berisik banget, gue nggak rekomen dah. Mendingan ya yang racing yang biasa lah, yang jangan terlalu berisik banget lah, karena lu sendiri yang bawa, sebagai orang yang bawa motor dengerin itu sepanjang jalan pusing juga sih kalau knalpot berisik. Ya ganti aja yang Purbalingga begitu, harganya paling nggak sampai 1 juta. Kalau hilang masih ya udahlah gitu. Meskipun ada resiko katanya polisi itu suka razia knalpot racing sekarang ini, gue belum ketemu sih untungnya. Tapi ada beberapa spare part ya lu harus consider dan pikir-pikir untuk ya diganti aja daripada bawa aslinya. Dan soal nungging-nunggingannya itu, nah itu dia yang banyak orang bilang nih kayak kurang nungging. Jadi bagaimana caranya supaya bisa lebih nungging itu
Satu, shock depan bisa diturunin mungkin maksimal 3 cm aja. Sementara shock belakang itu kalau mau dinaikin ada beli aksesoris ya sih. Harganya mestinya nggak terlalu mahal ya, 1 juta kurang mungkin. Aduh, kenapa lu mesti beli CBR 150R? Well, ini sebetulnya keluar udah dari 2014 ya, versi Dual Kin Ice. Ini versi lanjutan dari versi abangnya yang Thailand punya, atau orang biasa sebut dengan codename CBU. Dan banyak pengguna CBU yang kayak kurang happy dengan kemunculan Dual Kin Ice ini, dan mereka selalu mengklaim bahwa motor CBU ini finishing, spare part, kecepatan, top speed apa lebih bagus lah daripada yang Dual Kin Ice versi lokal ini. Ya, kenapa bisa lahir Dual Kin Ice ini? Karena ya asal usulnya karena motor CBR ini sempat kalah saing dengan Yamaha punya versi 150, karena Yamaha berhasil kasih harga 30-an, sementara 150R CBU punya ketika belum keluar model Dual Kin Ice atau K45 ini itu harganya 40-an. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa bersaing harga? Mereka harus produksi lokal. Mungkin nggak produksi spare partnya lokal, tapi setidaknya perakitan di lokal ya. Jadi harganya bisa lebih bersaing dengan pabrikan brand lainnya si Yamaha itu, sehingga mereka bisa jual dengan harga 30.750.000 untuk yang versi Repsol kalau nggak salah ya. Yang versi lain-lainnya mungkin sekitar 30 jutaan something lah. Dan kenapa 150R? Well, ini baru ya, dari 2014, ini masih 2015, meskipun udah ada gosip bahwa tahun depan akan keluar versi facelift-nya lagi yang jauh lebih keren, tapi ya sudahlah, itu urusan nanti. Untuk sekarang, ini yang mungkin motor 150 paling good looking menurut gua. Ya semoga nggak makin banyak di jalanan juga sih, tapi ya harus diakui ini motor 150 kelas 150 yang paling good looking.